Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awisa Janati, Prodi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan dengan NIM 21090600026. Nah, di sini saya akan nge-review proposal saya yang berjudul Pengaruh Gizi terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Reban Madani. Yang dimana dosen pengampu kita yaitu Imam Syahputra Yamin, SKM MEPIT. Saja dimana keberhasilan atau pembangunan suatu bangsa ditentukan dari tersedianya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yang dimana dimiliki fisik, mental, kesehatan yang baik serta cerdas. Peningkatan kesehatan ini merupakan bagian dari peningkatan manusia melalui upaya anak sedini mungkin. Gizi ini merupakan penentu bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dapat berpengaruh kelangsungan hidup manusia. Yang dimana masalah gizi pada anak hakikatnya adalah masalahnya kesehatan masyarakat. Namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara pendekatan medis dan pada pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya masih didomisi oleh masalah kurang energi protein, masalah anemia, masalah gangguan akibat kurangnya yodium, masalah kurang vitamin A, dan masalah obesitas terutama di kota-kota besar, sedangkan masalah stunting kebanyakan ditemukan di desa-desa. Yang dimana stunting merupakan suatu permasalahan kesehatan di negara dengan perekonomian menengah ke bawah. Penyakit ini dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi yang disebabkan oleh banyaknya faktor dan bersifat antar generasi. Yang dimana faktor utama terjadinya stunting ini adalah rendahnya akses pada makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, hormon, pertumbuhan serta buruknya pemberian pangan dan sumber protein hewani. Yang dimana rumusan masalah itu dibagi menjadi dua. Satu, bagaimana pengaruh gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Reban Madani. Kedua, apa saja upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga bisa terhindar dari stunting. Yang dimana tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh asupan gizi yang diberikan oleh orang tua yang ada di Desa Reban Madani kepada anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting. Kedua, untuk mengetahui apa saja upaya dari pemerintah Desa Reban Madani untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga bisa terhindar dari stunting. Yang dimana manfaat penelitian saya yaitu menjelaskan bagaimana penting asupan gizi pada tumbuh kembangnya anak guna terhindar dari stunting. Kedua, menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh khususnya pemerintah Desa Reban Madani dalam penanganan stunting. Nah, di bab 2 ada tinjauan pustaka yang dimana satu pertumbuhan dan perkembangan dan stunting. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan ciri khas anak sejak konsepsi sampai taraf kedewasaan dan merupakan suatu proses berkesinambungan serta merupakan suatu fenomena yang berspektrum luas dan berpola. Pertumbuhan adalah setiap perubahan tubuh yang dihubungkan dengan bertambahnya ukuran tubuh secara fisik dan struktural, baik secara lokal maupun keseluruhan. Pertumbuhan anak mengikuti pola alami atau kodrati setiap fase pertumbuhan, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur yang fungsi tubuh yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kita akan terjadi diferensiasi sel jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ itu untuk mencapai yang optimal secara bertahap. Perkembangan fisik anak dikatakan konsentrasi bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak walaupun berjalan menurut norma-norma tertentu, namun seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Oleh karena itu, semua orang yang mendapatkan tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang tumbuh dan berkembang. Yang dimana stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang irreversible dan sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan.
yang dimana penyebab stunting terbanyaknya adalah kelainan non-endokrin yang infeksi kronis, gangguan nutrisi, kelainan gastrointestinal, pola asuhan gizi, dan faktor sosial ekonomi keluarga. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia 2009, yang dimana stunting merupakan kondisi kegagalan untuk mencapai perkembangan fisik yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur dan dengan nilai Z-score 2 SD. Stunting juga dapat digunakan sebagai indikator untuk pertumbuhan anak yang mengindikasikan kekurangan gizi kronis. Menurut WHO, pada tahun 2012 terdapat sekitar 162 juta balita pendek di seluruh dunia. Pada tahun 2010, prevalensi balita stunting sebesar 35,6%. Kemudian meningkat menjadi 37,2% pada tahun 2013. Yang dimana stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurun produktivitas sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan menurut Tufts 2001. Dan stunting mengakibatkan otak seorang anak yang berkembang. Ini berarti 1 dari 3 anak Indonesia akan kehilangan peluang lebih baik dan hal pendidikan dan pekerjaan dalam sisa hidup mereka. Stunting bukan sementara pada ukuran fisik pendek, tetapi lebih pada konsep bahwa proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ lainnya termasuk otak. Berdasarkan random tentang upaya pencegahan stunting dengan memanfaatkan bahan alami di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang dapat mendukung, yaitu lingkungan, pangan, serta kesehatan dan obat, di mana pada segi lingkungan berupa kebersihan lingkungan yang diharapkan dengan melakukan usaha dalam pengembangan tanaman obat keluarga. Selain itu, ada upaya dalam mengurangi atau menghilangkan senyawa organik yang berbahaya dan lingkungan. Pada aspek pangan dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional sehingga jelas bahwa keamanan dan kualitas tanaman yang dibudidayakan mempunyai manfaat yang tinggi. Pada kesehatan dan obat, penggunaan bahan alam dapat meningkatkan upaya back to nutrition serta mengurangi efek samping dan penggunaan obat kimia. Yang dimana B, kerangka teori. Kerangka teori adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengajukan permasalahan tentang hal junjungan. Metode yang direncanakan sebelumnya yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian ini digunakan deskriptif atau korelatif, dengan desain penelitian menggunakan penelitian case control, yang dimana kasus dan kontrol, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan waktu secara retrospektif. Penelitian ini dimulai dengan mengukur variabel dependen yaitu kejadian stunting, kemudian membagikan subjek penelitian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kasus subjek yang mengalami masalah kesalahan dan kelompok kontrol yaitu subjek tanpa masalah atau kesehatan. Selanjutnya, penelitian ini mengukur variabel independen atau faktor risiko, yaitu faktor budaya yang terjadi pada responden di masa lalu secara retrospektif. Kejadian di masa lalu diidentifikasi melalui studi dokumentasi atau pengajian riwayat masa lalu responden, yang dimana populasi dan sampel. Menurut Notoatomojo 2010, populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi kasus pada penelitian ini adalah orang tua dan balita yang terbagi menjadi 42 sampel sebagai kasus dan 42 sampel sebagai kontrol. Yang dimana metode pengumpulan data yaitu ada data primer dan data sekunder, yang dimana data primer pada penelitian yang saya gunakan ini dapat
didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan memberi kuesioner tentang faktor budaya orang tua dengan kejadian stunting, yang dimana hasil ukur faktor budaya orang tua terdiri dari budaya positif dan budaya negatif. Sedangkan untuk kejadian stunting berdasarkan pada kuesioner Resikandeks negatif, sedangkan untuk kejadian berdasarkan kuesioner dan data sekunder dalam penelitian ini akan diambil oleh penelitian setelah mendapatkan izin penelitian dari Kepala Desa Roban Madani. Yang terakhir yaitu sampel kontrol, yang dimana sampel kontrol dipilih dari populasi yang memiliki kriteria inklusi dan eksklusi sebagai kontrol, kemudian di matching umur dan jenis kelamin, yang dimana instrumen penelitian pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner faktor budaya dan kuesioner kejadian stunting. Kuesioner diambil dari penelitian sebelum, adapun kisi kuesioner sebagai berikut, bisa dilihat ya. Yang dimana metode penyesuaian dengan pendekatan literatur review Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.